Gimana ya? Kok masih keputihan? Duh, aku harus tanya siapa? Aku tanya dokter Dewi aja deh. Dokter, Kenapa mbak? duh takut banget nih. Kok kayak cemas banget sih? Iya, tadi kan aku dari kamar mandi. Iya. Aku masih keputihan. Dan itu tuh udah mau sebulan. Kayaknya udah gak normal deh. Iya. Pokoknya udah berubah deh dari yang normalku biasanya. Enaknya gimana ya dok ya? Aku takut nih. Gini aja mbak, coba periksa aja. Aku tuh punya kenalan konsulen. Oh, iya? Beliau spesialis patologi anatomi. Coba konsul aja ke beliau. Keluhanku kayak gini ya. Kalau buat keluhan itu sih ngarahnya ke itu ya mbak ya. Coba periksa aja dulu sama beliau. Kira-kira aku kesana periksa apa ya? Nanti tuh biasanya diarahin periksa pap smear sih mbak. Pap smear? Oh, yaudah anterin yuk ke beliau yuk. Oke. Barangkali aku udah nih cek pap Nanti kita smearnya. coba tanya-tanya ke beliau Oh, dulu ya. yaudah, yuk. Sekarang bisa ya? Oke, sekarang aja. Oh ya. Mbak, ini loh mbak yang aku ceritain kenalan aku. Yang Iya. tadi itu yang pas Iya. aku takut banget karena keluhan keputihanku itu ya. Iya, beliau ini konsulen, Heeh. Dr. Lina Damayanti mbak, spesialis patologi anatomi. Beliau tuh ahli mbak dalam bidangnya, jadi nanti beliau bisa memeriksa apakah ada sel-sel yang abnormal atau enggak di tubuh kita. Oh, Mbak, oke nih, dokter. Kenalan dulu ya dokter ya. Ini berarti panggilannya kita bisa nyebut dokter Lina. Ya, boleh. Oke, dokter ini cantik banget namanya dokter Lina ya. Oh iya, dokter tadi kan dokter Dewi ngasih saran. Saya katanya tuh harus periksa pap smear karena ya saya tuh dalam 1 bulan terakhir itu ada keputihan. Keputihannya itu udah nggak kayak biasanya lagi, cenderung lebih kental terus agak berubah warna kayaknya dok. Nah saya tuh takut, apalagi kan udah nikah ya dok ya, terus udah pernah melahirkan. Nah tadi tuh kata dokter Dewi katanya harus pap smear. Apa sih dok pap smear itu dokter? Jadi Mbak Ade ya, jadi pap smear itu sebenarnya suatu metode pemeriksaan ya, metode pemeriksaan untuk kita melihat ada perubahan sel ya, perubahan sel abnormalitas sel ya. Jadi terutama untuk nanti daerah di leher rahim ya, gitu. Jadi memang suatu metode, suatu cara gitu ya, supaya kita melihat normal nggak sih gitu ya, daerah di leher serviks itu. Berarti itu nanti Leher rahimnya. leher berarti pemeriksaan itu akan masuk ke dalam vagina kita ya dokter ya? Iya, Oke. betul. Terus manfaatnya kalau dites atau diperiksa pap smear itu apa sih dok buat wanita gitu dok? Itu sebenarnya kalau mungkin banyak ya sebenarnya kita sudah mendengar kalau pap smear sendiri itu sangat-sangat menolong sekali. Jadi salah satu cara untuk kita deteksi dini kanker serviks ya. Seperti kalau kita baca kanker serviks itu angkanya masih cukup tinggi. Terutama di Indonesia itu masih menempati ranking kedua kalau nggak salah, ranking kedua setelah kanker payudara gitu. Jadi angka kematiannya juga cukup tinggi. Kalau kita ingat yang fenomenal, yang viral banget kemarin siapa artis tuh? Oh Julia Perez Iya, itu ya dokter Julia ya? Perez Iya. itu kan. Ngagetin banget tahu-tahu langsung. Betul, itu kan juga meninggal karena CA cervix. Nah, jadi pap smear ini kenapa sangat penting buat kita kaum hawa ya, karena memang diharapkan dengan kita rutin melakukan pemeriksaan pap smear itu bisa mendeteksi secara dini, karena prinsipnya kalau suatu kanker itu kita temukan secara dini maka pengobatannya juga lebih cepat sehingga prognosisnya juga lebih bagus ya, otomatis juga memperbaiki kualitas hidup bagi si penderita. Tahu-tahu telat udah Iya, iya betul. Karena kebanyakan memang yang datang di tempat kita ini stadiumnya sudah sudah lanjut gitu, sehingga ya sudah agak sulit untuk terapi. Oh iya. Biasanya kalau pap smear itu pemeriksaannya harus dilakukan kapan sih dok? Kalau untuk wanita yang sudah tadi ya seperti Mbak Ade sudah aktif secara seksual, memang disarankan
1 tahun atau 3 tahun lah. 3 Sampai tahun, tahun. saya Oke. berkala 3 tahun atau 5 tahun mungkin maksimal ya. Jadi berkala untuk dilakukan Hmm. pemeriksaan pap smear-nya. Karena memang sudah aktif secara seksualnya, gitu. Berarti itu tuh nggak cuma 1 kali tapi bisa diulang Iya, berkala ya, Dok, diulang ya? diulang berkala. Oke. Apalagi kalau misalnya memang sudah pernah periksa Iya. ternyata ada abnormalitas, Mhm. nah itu juga pastinya harus dilakukan pemeriksaan ulang gitu. Berarti kalau hasilnya normal juga tetap harus rutin ya, Dok, ya? Iya iya Oh, oke. iya. Waduh, padahal saya takut banget nih, Dok. Jujur awalnya maksudnya itu tuh pemeriksaan yang sangat jauh dari pikiran saya gitu. Karena kalau nggak ada keluhan mungkin saya nggak akan Bisa. dikasih saran sama Dokter Dewi tadi. Takut juga masa bagian itu kan termasuk bagian intim wanita ya, Dok, Iya, ya. betul betul Untuk betul. dikasih atau diperiksakan ke orang lain tuh Mhm. butuh keyakinan Berani. diri yang kuat juga. Iya Terus iya ya. iya. Karena memang kebanyakan kalau yang saya temuin juga seperti itu, merasa canggung, merasa Iya, kayak masih nanti tabu gitu masih loh, Dok, area takut, intim gitu. betul Nah, gitu. terus Dok, melanjutkan nih tadi kan dokter bilang kalau yang harus diperiksa itu salah satunya seperti saya yang sudah menikah atau aktif hubungan seksual. Terus selain itu, kriterianya apa lagi? Terus kondisi apa lagi yang mengharuskan harus segera diperiksa pap smear? Iya. Jadi kalau untuk tadi, wanita usia 21 tahun Ya. sudah menikah Iya. ya, kemudian dia ada pernah mungkin dengan riwayat infeksi, ada ya infeksi di Organ kewanitannya itu ya? organnya, kemudian dia ada keputihan yang tidak normal ya, kan kita memang ada secara siklus menstruasi Iya. ya, ada kalanya kita ada keputihan yang masih normal ya. Iya. Kalau sudah keputihannya sudah berubah polanya, jadi warnanya sudah mulai tidak putih lagi ya, kemudian juga kental, berbau ya, itu juga kita sudah warning gitu ya, harus segera dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk wanita-wanita misalnya dia ada keluhan perdarahan pada saat setelah berhubungan Oh, ya. itu setelah berhubungan biasanya ada keluhan Iya, perdarahan itu harus periksa ya, Dok, iya, ya? itu Oke. kemungkinan kan berarti kan ada sesuatu di daerah vagina atau Iya. di daerah serviknya. Iya. Itu juga sudah harus merupakan indikasi untuk dilakukan pemeriksaan pap smear ya. Kemudian juga buat wanita-wanita yang tadi saya sampaikan sudah pernah pemeriksaan dulu mungkin ya, pernah dilakukan pemeriksaan dan ada hasil yang abnormal. Nah, itu juga harus dilakukan pemeriksaan ulang lagi. Kalau misalnya ada sudah usia lanjut nih, yang harusnya Oh iya tidak tuh. sudah Sudah nggak ada nggak ada hubungan seksual dan nggak ada lain-lain. menstruasi, Iya. ternyata ada keluar perdarahan, itu juga Harus diperiksa iya juga ya, Dok, lebih ya. bagus. Saya pikir hanya yang usia-usia yang produktif, Produktif. sudah menikah, ternyata yang sudah menopause juga kalau ada Iya, keluhan yang iya, di luar iya. abnormalnya pokoknya tuh harus Iya, segera iya, dicek juga. iya. Dok, mungkin kan banyak orang yang takut ya, Dok, tadi ya, terus tabu juga ya, Mbak, karena kan ini organ kewanitaan gitu. Kira-kira sebelum periksa pap smear tuh apa aja sih, Dok, yang harus dipersiapkan? Untuk mendapatkan hasil yang akurat ya, hasil yang bagus, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi diusahakan untuk pemeriksaan ini tidak boleh dalam kondisi menstruasi. Oh, karena itu Ya. bisa bikin hasilnya Iya, nanti tertutup darah sel-selnya itu ya. itu tertutup dengan Iya. darah-darah tadi gitu ya. Jadi tidak dilakukan pada saat menstruasi. Jadi kalau misalnya mau melakukan ya 7 hari setelah hari menstruasi. Berarti benar-benar harus bersih dari Bersih, darah ya, Dok? iya, Oke. ya. Kemudian juga disarankan untuk tidak berhubungan seksual dulu Ya. 2 sampai 3 hari sebelum Kenapa, pemeriksaan. Dokter? Ya, nanti pasti Oh, akan mengganggu untuk oke. Ya, nanti gitu. sisa-sisanya itu bisa terdeteksi malah jadi salah ya, Dokter? Iya, Oke. betul. Kemudian yang ketiga tidak diperkenankan untuk memasukkan obat-obatan atau mencuci area vagina itu dengan cairan-cairan ya. Oh, berarti cairan antiseptik Iya, kewanitaan itu iya, kita stop dulu berarti iya, sebelum stop periksa. dulu. Jadi memang kita nanti akan melihat gambaran secara Normal nyata, apa iya, adanya dia apa ya, Dok, ya? adanya gitu, Oke. seperti itu. Berarti sabun antiseptik itu akan merubah sel-selnya atau merubah suasana asam basa di
Iya, dalam vagina itu? kan kalau secara normal kan memang di dalam vagina kita itu Iya. kan ada ya Iya. bakteri. Bakteri, benar. Ya, nah kalau misalnya pemakaian obat-obatan itu juga pasti akan mempengaruhi tadi itu pH-nya dan mempengaruhi kondisi di sana. Terus tadi nunggu mennya selesai, tidak boleh berhubungan seksual dulu, tidak mau menggunakan obat-obatan atau obat pencuci kelamin. Selain itu apa lagi, dokter? Itu aja sih, Mbak. Itu aja, Jadi dokter. Siapkan mental juga mungkin ya, iya dokter ya. betul. Iya. Karena itu kayaknya yang paling penting deh. Benar, dokter. Nah, kalau boleh tahu nih, pap smear ini bisa dilakukan di mana aja ya, dokter? Pap Terus smear, kira-kira semua bisa diakses oleh masyarakat awam atau Iya. agak susah nih Ya, aksesnya? bisa. Jadi kalau selain di rumah sakit, mungkin kalau di rumah sakit bisa ke poliklinik OVGIN ya, ke kebidanan kandungan ya. Tapi kalau buat masyarakat di puskesmas pun bisa ya. Jadi sama dengan bidan atau memang dokter umum yang sudah pernah melaksanakan pap smear itu bisa dilakukan. Jadi nanti pengambilan di sana dan untuk slide-nya akan dikirim ke kami dokter spesialis patologi anatomi untuk kami baca. Untuk pengambilannya bisa di lokasi tadi. Berarti kan tinggal nanti datang aja ke tempat pelayanan kesehatan terdekat, tanyakan tersedia atau enggak ya, Dok ya. Pokoknya jangan takut, mulai dulu pokoknya ya, Dok ya. Betul. Terus ini tuh ditanggung BPJS enggak, Dok ya? Pasti kan teman-teman semua tuh semuanya sekarang pengennya tuh ingin kesehatan tapi tetap tergaransi dari pemerintah gitu loh, Dok. Maksudnya BPJS gitu. Sepengetahuan saya ditanggung sih, Tanggung Mbak. ya. Ditanggung oleh Berarti BPJS. aman ya. Bisa. Pokoknya semua harus yakin. Cuma sebenarnya kan kalau yang ditanggung BPJS itu yang untuk pemeriksaan pap smear. Jadi ada pemeriksaan lain seperti HPV DNA ya. Mungkin Mbak Ade juga udah pernah dengar ya, HPV DNA itu, tapi belum di cover oleh BPJS. Itu biasanya satu paket kalau di ini. Jadi pemeriksaan pap smear dan dilanjutkan pemeriksaan HPV DNA untuk mengetahui adakah infeksi HPV. Ya, karena memang salah satu penyebab utama terjadinya kanker serviks adalah infeksi ya dari HPV gitu. Aduh. Gimana Mbak, masih takut? Iya, soalnya saya belum pernah melihat dan menemani orang terdekat juga sih, Dok, masih. Iya. Coba bisa dibantu sih, Dok, biar nggak takut tadi caranya ya. Sebenarnya sederhana sih kalau mau pemeriksaan pap smear tuh. Jadi udah pernah melahirkan toh. Sudah, dokter. Jadi mirip, Dok, kayak iya, melahirkan. hampir mirip lah. Posisinya? Jadi posisinya hampir mirip seperti posisinya. itu. Jadi nanti namanya posisi litotomi ya, posisi litotomi nanti dari dokter atau dari Bu Bidan nanti akan memasukkan namanya spekulum, cocor bebek, jadi untuk membuka. Sakit nggak, dokter? Iya, enggak lah, insya Allah. Asal sebenarnya ini loh, kalau kita terlalu tegang, kan terlalu tegang kan pasti akan berasa. Akhirnya otot di vagina juga akan ikut tegang. Betul. Tapi kalau kita rileks gitu kan, kita tadi menyiapkan mental dulu. Benar, mental dari kita siapkan, kemudian rileks, insya Allah juga akan mempermudah proses pemeriksaannya. Jadi nanti setelah dibuka dengan spekulum, kemudian akan dimasukkan seperti sikat ya atau spatula untuk mengambil sampelnya dari namanya ektoservik ya dan endoservik. Berarti sampel dari mulut rahim, dari luar mulut dan dalam. iya. Nah, sampelnya itu berupa mengerok jaringannya atau hanya mengusap, dokter? Ya, mengusap ya sebenarnya. Jadi tidak ada perlukaan yang dibuat ya terus jadi nanti pasti smooth banget lah gitu. Dibuat disediakan hapus. Bisa ada kayak perdarahan gitu nggak, Dok? Kemungkinan itu ada ya, kemungkinan itu ada. Tapi perdarahan yang ringan. Ya. Jadi kalau biasanya yang mungkin terjadi tadi paling ini seperti kram gitu. Tapi kasusnya jarang sekali. Mungkin karena tegang itu udah jadi otot-ototnya. Iya, jadi ada kram perut, kemudian mungkin ada perasaan enggak nyaman tuh pasti ya, perasaan enggak nyaman di mules-mules gitu mungkin, Dok. Kerasa enggak sih kalau soalnya dulu waktu pemeriksaan dalam waktu mau melahirkan tuh kan pasti masuk sesuatu itu. Iya, betul. Enggak nyaman ya, mules, enggak enak. Ya, jadi paling efeknya itu tadi kram. Kalau
Tapi tidak semua mengalami seperti itu Iya, loh ya Mbak oke. Ade Jangan ya, takut, jangan takut ya. ya. Jadi itu ada yang Hmm. jadi kemudian ada perdarahan yang ringan, flek-flek Hmm. mungkin. Tapi kalau misalnya nanti normalnya ya itu hanya paling maksimal 3 hari. Jadi kalau misalnya ternyata setelah pap smear ada perdarahan yang Berlanjut ya cukup dok. cukup banyak ya Oke. sebaiknya harus kembali lagi ya, Cek karena lagi. memang kan kondisi mungkin memang sudah ada iritasi, sudah ada pelukaan atau suatu memang mohon maaf mungkin ada keganasan di Iya, sana kan benar. pasti akan ada efek perdarahan ya, tergantung makanya kondisi dari area yang tadi dilakukan pemeriksaan ya. Biasanya berapa lama sih dok Iya. pemeriksaannya? Tuh. Kalau lama kan kayak Iya kan dibuka cepet ya, Mbak, pakai ya. spekulum itu bahannya apa gitu dokter? Sebentar aja kok, nggak Oh, lama, iya. nggak lama Mbak Ade. Menit ya dok? Iya menit, Menit ya. kecuali Oke. kalau pakai acara ini dulu ya, tangis-tangisan Oh dulu ya, iya. mungkin jadi lama. Dokter harus sabar berarti menghadapi wanita-wanita yang akan meriksa ya dok ya. Jadi kalau ini pasti kan kita edukasi dulu, Iya, biar kita buat tenang. rileks dulu Iya. gitu ya, supaya nanti pada saat kita lakukan pemeriksaan itu lancar. Sebenarnya kalau lancar ya cepet, enggak ini. Berarti berdasarkan dari penjelasan dokter itu, makanya kenapa pemeriksaan pap smear ini hanya untuk orang yang sudah menikah ataupun hubungan seksual aktif ya. Iya. Karena membuka itu bisa merusak selaput Iya, darah ya dok ya. betul. Oke. Jadi memang itu harus anamnesanya harus ini dulu. Iya. Jadi teman-teman yang masih virgin hati-hati. Jadi pemeriksaan ini khususan untuk yang sudah menikah dan melakukan hubungan aktif seksual ya dok ya. Betul. Boleh Oke. dicoba berarti ya Mbak ya. Ya, insya Allah doakan ya dok Iya. ya. Semoga saya berani setelah ini ya dokter ya. Terus tadi diperiksa lama waktunya mungkin hanya menit ya dok ya. Tidak akan lebih dari 30 menit ya dokter. Berarti pemeriksaan yang cepat. Nah kalau hasilnya ini? Nah itu ya Lama hasilnya. nggak? Hasilnya kalau jadi dari prosedurnya ya setelah diambil pakai alat spatula atau brush tadi atau sikat. Nah kemudian dibuat sediaan hapus di slide kaca ya. Kemudian nanti ada larutan khusus untuk fiksasi namanya. Kemudian dari situ nanti kita dikirim ke laboratorium. Kita lakukan pewarnaan ya untuk supaya bisa terlihat ya dengan mikroskop. Nah untuk hasil itu bisa cepet kok Mbak Ade ya, kalau misalnya kadang nanti yang bikin lama kalau pas ada screening banyak ya itu kan kita butuh waktu ya. Tapi kalau misalnya hanya 1-2 enggak 1-2 hari. 1-2 hari sudah bisa didapatkan hasilnya. Kalau misalnya udah jadi gitu dok, hasilnya biasanya nanti bentukannya seperti apa ya dok? Maksudnya informasi yang kita dapatkan itu apa dari pemeriksaan? Dari pemeriksaan pap smear itu ya, apa saja yang bisa kita dapatkan ya dari sana ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan pap smear sendiri bisa namanya golongan bisa non-neoplastik, bisa neoplastik ya. Jadi kalau neoplastik itu bukan suatu tumor ya, bisa di sana ada karena peradangan, ada karena infeksi atau misalnya bakterial vaginosis ya. Jadi ketidakseimbangan hormonal di sana ya. Kemudian bisa misalnya kalau keputihan tadi ya bisa penyebabnya kita bisa melihat apakah ada parasit di sana karena jamur gitu. Bisa bikin gatal segala macam kan ya dokter. Iya, bisa dilihat di sana ya. Kemudian kalau yang neoplastik ya itu bisa ya mulai dari lesi yang prakanker ya dokter ya, mulai dari lesi prakanker sampai nanti lesi kanker ya. Bisa kita deteksi dari hasil pemeriksaan pap smear tadi ya. Jadi kalau kita mengenal itu di ilmu medis ada kategori CIN 1 ya, displasia yang masih ringan ya, displasia sedang, displasia berat sampai nanti suatu karsinoma. Berarti dari hasilnya itu akan langsung merujuk ke negatif atau positif kanker serviks atau semua itu akan terdeskripsi? Iya, jadi kita nanti akan melihat pertama kita akan evaluasi dulu kira-kira cukup nggak sih memenuhi syarat enggak dari sediaan itu kita nilai dulu. Karena kalau misalnya ternyata tidak
kurang baik kurang sampelnya. baik kan kita juga akan menginformasikan kepada dokter pengirim karena kan nanti pasti otomatis untuk akurat atau tidaknya ya dari kualitas sampel tadi gitu. Makanya ada perlakuan khusus tadi begitu hapus ya harus segera dimasukkan ke dalam cairan fiksasi karena begitu nanti tidak terfiksasi dengan baik maka sel itu juga akan rusak. Jadi nggak akan bisa kami baca ya gitu. Jadi memang benar-benar perlakuannya harus benar ya gitu. Horor juga ya, termasuk baca hasilnya, deskripsinya banyak, terus kalau ditemukan A, B, C, D, terus kesimpulannya. Oke, tapi nanti berarti dari hasil itu bisa disimpulkan ini pra-kanker atau memang sudah kanker ya? Stadiumnya juga akan terdeskripsi di situ kan, kalau Dok? stadium nanti dari dokter lagi ya? pengirim ya, karena kan itu harus melihat Iya. kondisi yang lain, seberapa besar tumornya, kemudian apakah ada penyebaran ke organ yang lain. Stadium. Jadi kalau kita hanya informasinya sampai ke dia displasia ringan, sedang, berat, sampai ke takut nih. Tapi sudah mulai jelas gambarannya pemeriksaan pap smear seperti apa. Tapi kalau saya sendiri ya lebih kita harus mengalahkan ketakutan itu ya karena tadi saya sampaikan di awal kalau deteksinya lebih awal ya misalnya kalau masih hanya displasia ringan gitu ya masih itu kan lebih mudah. Jadi nanti segera hasil itu bisa kita bawa ke dokter spesialis obstin ya kemudian beliau nanti bisa begitu tegas dan diobati lebih cepat. Kalau udah datang ternyata udah stadiumnya misalnya udah kan berat gitu ya, Dok, kan lebih sulit gitu. Ya, berarti ini tindak lanjut dari pemeriksaan ini adalah kembali lagi ke dokter obstin ya, nanti kan dari dokter obstin akan melihat informasi tadi yang kami sampaikan ya. Jadi nanti kalau displasia ringan nanti mungkin dokter akan melakukan namanya pemeriksaan kolposkopi ya dilihat secara ini. Pemeriksaannya berarti masih panjang untuk screening, tapi nggak apa-apa untuk kesehatan wanita, apapun harus kita lakukan ya, Dok, Iya, betul itu sangat penting banget. benar. Ini Dok, kalau tadi misalnya hasilnya normal, itu berarti diulang lagi kapan, Dok? Boleh nanti kalau dianjurkan sih 3 tahun ya gitu. iya. Kalau misalnya nanti ternyata ada radang berarti diobati dulu ya diobati nanti mungkin dokter obstin akan kalau kita sarannya tetap setelah pengobatan dilakukan pemeriksaan ulang gitu. Jadi tetap harus dievaluasi, jangan pernah puas. dievaluasi. Kalau awalnya normal belum tentu selamanya normal ya, Dok, ini. Iya, itu tadi kalau misalnya kualitas tadi misalnya di info ya kualitasnya ternyata kurang bagus kualitas sediaannya, kurang selnya untuk kita lakukan analisa. Nah itu ya mau nggak mau ya tetap harus diulang lagi gitu untuk pemeriksaannya. Kan mungkin karena tadi takut gitu ya ketakutan akhirnya Buru-buru nggak dapat jumlah sel yang cukup. Nah itu kan nanti tidak dapat hasil yang akurat gitu. Kalau di RSUN sendiri itu sudah bisa ya, Dok, untuk pap smearnya? Bisa. Jadi mari ke RSUN karena pap smear sudah tersedia di RSUN ya. Terus dokter, terakhir sebagai closing statement dari Dokter Lina sebagai spesialis patologi anatomi untuk teman wanita semua. Silakan. Buat teman-teman wanita ya, sahabat-sahabat RSUN ya, kembali lagi tadi seperti Mbak Ade, jangan takut ya, jangan takut ya untuk melakukan pemeriksaan pap smear karena sangat-sangat penting ya untuk bagi kita kaum wanita ya untuk melakukan pemeriksaan ini ya. Jadi pap smear ini merupakan suatu cara screening untuk deteksi dini kanker serviks ya. Jadi mari kita lakukan pemeriksaan pap smear ya untuk kesehatan kita gitu ya. Insya Allah kalau tadi semakin dini ya insya Allah kita mengharapkannya semuanya sehat ya, tidak ada sakit seperti itu karena memang ya termasuk menakutkan juga kanker serviks. Iya. Jadi itu kalau buat saya closing statement seperti itu. Dokter Dewi, ini kan udah closing statement, kita
kan ada tagline ya di Oh acara ya, tentang wanita ini. Yuk Iya. kita Mana ya? Bareng-bareng bareng-bareng nanti ya. bareng-bareng dulu Iya, nanti ya. Oke. Ceritakan Ceritakan ceritamu di ceritamu tentang wanita. tentang Ya, wanita. selalu tentang hati pokoknya di Iya. Yuk, kita ada bareng-bareng ya bersama tentang teman wanita semua di rumah. Iya. Oke. Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Oke. Ya. Jangan lupa ya teman-teman semua untuk selalu like, comment, and share. subscribe. Share juga, Mbak. Share juga, oh iya. Share Di video ini. iya Kan bermanfaat banget kan ya. Benar. di RSWN TV ya. Iya, betul. Oke. Subscribe di RSWN TV. See you dalam kesempatan tentang wanita selanjutnya. Selanjutnya. Bye bye.